Saat ini tahun 2045, kamu tiba di bandara dan wajahmu langsung di-scan dengan alat biometrik pengganti kartu identitas dan boarding pass. Sambil mengambil kopermu, si robot baik mulai mengantarmu ke pintu boarding. Kamu belanja di toko bebas bea dalam realitas virtual, kemudian ngantri untuk naik ke pesawat Flying V. Kamu juga udah nentuin kursi favoritmu di kabin kedua. Di dalamnya kamu bisa milih kursi atau tempat tidur meski kamu berada di kelas ekonomi. Kakimu terus melangkah melewati kursi yang diduduki rombongan. Di situ, para teman dan kolega bisa ngobrol berhadapan-hadapan sambil ngebahas berbagai hal. Tapi kali ini, kamu akan menempuh perjalanan panjang, jadi kamu perlu milih tempat tidur untuk sampai di destinasimu. Dengan Flying V, kamu nggak bisa milih tempat duduk di dekat jendela karena semua penumpang berada di dalam sayap. Bagian kargo dan tangki bahan bakar juga ada di situ. Pesawat ini kelihatan mirip mata panah dengan dua sayap panjang berbentuk V. Kabin ovalnya diberi tekanan dan memiliki desain yang aerodinamis. Semua yang ada di dalam pesawat juga dibuat seringan mungkin untuk menghemat bahan bakar. Ide pesawat revolusioner ini dicetuskan oleh mahasiswa yang lagi ngerjain tesis di Technical University Berlin, kemudian dikembangkan lagi di Delft Technical University Belanda. Didukung oleh KLM Royal Dutch Airlines, mereka berupaya membuat penerbangan jarak jauh ramah lingkungan. Karakteristik Flying V ini mirip banget kayak pesawat tercanggih Airbus A350 per 2021. Si burung besi bisa mengangkut 314 penumpang dan memuat kargo seluas 158 meter persegi. Bodinya memang lebih kecil dan lebih pendek dari A350, tapi rentang sayapnya kurang lebih sama, yaitu sepanjang 65 meter, atau sedikit lebih panjang dari tinggi Menara Pisa. Jadi pesawat ini bisa muat di dalam gerbang, landasan pacu, dan hanggar bandara di seluruh dunia. Area permukaan inflow-nya juga lebih sedikit sehingga mengurangi resistansi. Dengan resistansi yang lebih kecil, bahan bakar yang diperlukan untuk menempuh jarak yang sama juga bisa dipangkas. Bahkan angkanya bisa sampai 20% lebih kecil dari Airbus A350. Dan plusnya lagi, KLM berencana mau bikin pesawat ini benar-benar bebas emisi dengan turbofan bertenaga listrik. Mereka juga yakin bisa menekan biaya produksi dalam angka kecil dibandingkan dengan desain baru dan efisien yang dilengkapi dengan komponen unik. Para ahli telah menguji model pesawat baru berskala 3 meter 22 kg pada Juli 2020. Dengan kendali jarak jauh, pesawat ini berhasil lepas landas pada kecepatan yang lumayan rendah, tapi pendaratannya tersendat. Berarti masih ada PR yang harus diselesaikan agar semua penumpang bisa ngerasa nyaman dalam penerbangan di masa depan, termasuk juga mereka yang duduk di dekat jendela. Airbus telah mencurahkan waktunya selama berbulan-bulan untuk menguji pesawat lain dengan bentuk unik. Lebarnya cuma 3 meter atau 1/4 kali lebih panjang dari mobil Volkswagen. Pesawat mirip baji terbang ini menjadi gebrakan baru di industri penerbangan karena mampu meningkatkan kinerja lingkungan. Mereka yakin Maverick yang dikontrol dari jarak jauh dan bersayap campuran ini memiliki potensi besar. Badan pesawat biasa sebetulnya cuma menambah beban dan harus dipasangi sayap besar supaya tetap mengudara. Dengan desain baru, seluruh rangka pesawat bisa memberi daya angkat sehingga pesawat bisa lebih ringan dan lebih kecil, tapi tetap mampu mengangkut beban yang sama. Meski demikian, ada kendala yang mungkin muncul. Maverick bisa masuk ke dalam dan meninggalkan pesawat. Bagian tengahnya yang lebar bisa memperlambat pesawat, sehingga penumpang di tengah kabin akan jauh dari pintu darurat kalau mereka perlu segera keluar. Tapi dengan bentuk begini, ruang kaki mereka jadi lebar dan lorongnya lebih besar. Penemuan Airbus lainnya bernama XL Airplane yang dilengkapi dengan tangki bahan bakar ketiga untuk menempuh perjalanan selama 10 jam non-stop tanpa perlu mengisi bahan bakar atau kurang lebih sejauh 8.700 km. Berarti pesawat ini bisa terbang sampai 1.600 km lebih jauh dari model pesawat berbadan kecil lain. Boeing telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menggarap konsep revolusionernya sendiri yang mereka sebut dengan Transonic Thrust Bracewing. Pesawat ini punya sayap lipat sepanjang 50 meter yang pastinya lebih panjang dari pesawat komersial biasa. Berkat tiang penopang pesawat yang menahan sayap super tipis plus panjang ini, semuanya bisa terwujud. Pesawat juga lebih aerodinamis dan bisa menambah kecepatan jelajahnya hingga sengebut pesawat jet.
Desain baru ini mampu menghabiskan bahan bakar 9% lebih sedikit daripada biasanya. Bahkan pesawatnya bisa mengudara cuma dengan daya baterai selama penerbangan jarak dekat dan sebagiannya lagi menggunakan daya listrik untuk mendapatkan daya dorong agar si burung besi bisa menempuh jarak yang lebih jauh. Jadi, penggunaan bahan bakar dan hibrida baterai listrik bisa bikin penerbangannya jadi lebih murah. Perusahaan startup Boom yang bermarkas di Denver berupaya memproduksi jet supersonik sipil pertama setelah Concorde runtuh hampir 20 tahun silam. Mereka bermitra dengan Rolls-Royce untuk mengembangkan mesin pesawat di masa depan. Pesawat ini akan terbang sengebut 2 kali kecepatan suara dan melambat di atas daratan, tapi masih bisa dipakai untuk membawa penumpang dari pesisir timur Amerika Serikat ke London atau dari pesisir barat ke Asia 2 kali lebih cepat. Mereka menjanjikan biaya perjalanan yang nggak begitu mahal dari tiket kelas bisnis biasa dengan bonus jendela besar untuk semua penumpang. Boeing merancang jet bermesin ganda terbesar di dunia untuk rute internasional jarak jauh bernama Boeing 777X. Pesawat ini diprediksi bisa mengangkut 384 sampai 426 penumpang dan dilengkapi dengan sayap lipat yang unik. Boeing 777X ini juga bisa melengkung pada sudut yang pas untuk menyesuaikan bodi jumbonya dengan ruang sempit di dalam bandara. Kabinnya juga lebih luas, jendelanya bisa redup, dan ruang di atas kabin jauh lebih besar. Sejumlah desainer dan insinyur pesawat telah bereksperimen dengan konsep pesawat tanpa jendela. Salah satunya yaitu Ixion. Pesawat ini punya dinding kabin berlayar high definition fleksibel yang mampu menampilkan video tentang kondisi di luar pesawat sejauh 360 derajat secara real time. Dan gambarnya akan ditangkap dengan 2 kamera yang terpasang di sayap jet. Layar ini dibuat bertegangan rendah dan ditenagai panel surya di atas pesawat. Mereka juga bisa menggunakan teknologi parallax untuk membagi layar supaya penumpang bisa melihat tampilan lain secara bersamaan. 2 strip di sepanjang badan jet bisa menyesuaikan AC dan lampu kabin, dan jet pribadi tanpa jendela di masa depan ini akan punya layar high definition yang diprogram sendiri oleh para penumpang dengan ponsel. Jadi mereka bisa nentuin video yang mau dilihat di setiap sisi jet. Pesawat tanpa jendela akan lebih ringan sehingga desain interiornya lebih fleksibel. Mesinnya juga nggak terlalu bising karena bodinya terisolasi. Dengan begini, pesawat akan lebih aman tanpa lubang jendela kecuali jendela konvensional di bagian kokpit untuk si pilot. Airbus berencana mendesain ulang interior pesawatnya dengan nambahin area khusus. Di area ini, penumpang bisa melakukan berbagai aktivitas. Misalnya area untuk pertemuan bisnis, bersosialisasi, atau bermain golf dan game lainnya di realitas virtual. Layar di area sosialisasi bisa terhubung ke gadget penumpang dan mereka bisa mengontrol konten di layar sambil melakukan presentasi. Ada juga zona revitalisasi, penumpang bisa duduk santuy di kursi pintar yang nyediain berbagai kenyamanan dari pijat mekanik hingga aromaterapi. Akan ada juga banyak pesawat yang dilengkapi dengan kabin tidur pribadi, shower, area bar, dan zona spa lengkap di dalam kabin. Airbus berencana membuat tempat tidur di ruang kargo untuk penumpang kelas ekonomi. Modul penumpang ini memiliki bentuk dan ukuran yang sama seperti kontainer kargo. Maskapai penerbangan bisa memuat penumpang di atas modul untuk penerbangan jarak jauh, dan penumpang bisa duduk di luar modul dalam penerbangan jarak dekat atau saat mereka memerlukan ruang kargo tambahan. Modul ini akan kelihatan seperti kamar hostel mewah, semua permukaannya berwarna putih kinclong, dan salah satu sisinya diberi tirai untuk menjaga privasi. Tiap kamar tidurnya bisa ditempati penumpang kelas ekonomi dengan biaya di bawah harga tiket kelas bisnis. Mereka bisa rebahan di situ kapan aja, kecuali saat lepas landas dan mendarat, dan mereka juga bisa memakainya selama setengah kali penerbangan. Pesawat besar sudah dilengkapi dengan ranjang bertingkat di lantai bawah untuk para anggota kru agar mereka bisa beristirahat dalam penerbangan jarak jauh. Mereka juga bisa menggunakan ruang kargo sebagai lounge, ruang konferensi, suite kesehatan, dan area bermain untuk penumpang cilik di masa depan. Modul yang bisa ditukar akan menggantikan kursi biasa, dan beberapa maskapai penerbangan tengah bereksperimen dengan program Meet and Seat. Nantinya, penumpang bisa saling berbagi profil medsos selama penerbangan, dan mereka juga bisa milih penumpang lain yang duduk di sebelah mereka karena alasan profesional, minat pribadi, atau karena suka aja. Opsi ini juga bisa nular ke maskapai lain dalam waktu dekat.